Dari hasil gelar perkara, Polres Boyolali akhirnya menetapkan 2 tersangka perahu terbalik di objek wisata Waduk Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah. Tersangka pertama GH, seorang anak usia 13 tahun yang merupakan pengemudi perahu yang terbalik. Tersangka GH dijerat dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Satu tersangka lainnya berinisial KA, merupakan pemilik warung apung, yang tak lain adalah paman dari GH. Tersangka KA dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak karena diduga kuat mempekerjakan anak di bawah umur. Untuk penetapan tersangka itu ada 2, atas nama Saudara Galih Tegar Sutopo, umur 13 tahun, laki-laki, agama Islam, pelajar. Jadi untuk Saudara Kardio, ada 2 ancaman pasal yang disangkakan. Pasal 76I, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan pasal 359 KUHP. Sebelumnya, perahu berisi 20 wisatawan terbalik di Waduk Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah. 11 orang selamat dalam insiden tersebut, sedangkan 9 orang lainnya tenggelam dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Belas warga desa Glonggong, Kecamatan Dolopuk, petang kemarin diperiksa Satreskrim Polres Madiun, Jawa Timur. Berdasarkan penyelidikan, mereka dianggap bertanggung jawab terkait keberadaan balon udara yang terbang di atas langit Madiun pada tanggal 14 Mei 2021 lalu. Mereka yang diperiksa memiliki peran berbeda-beda, namun polisi belum menetapkan status tersangka. Status 17 warga desa Glonggong akan ditetapkan usai penyelidikan bersama dengan Irjen Perhubungan. 17 orang ini ada persesuaian dari video yang viral, wajah-wajah itu. Makanya ada jumlah sebanyak itu karena ada persesuaian wajah di video dengan yang kita amankan. Begitu. Sanksinya kemudian? Sejauh ini sanksi yang kita tetapkan adalah Undang-Undang Penerbangan, pasal 411. Penerbangan balon udara dilarang oleh undang-undang karena membahayakan penerbangan dan lingkungan. Dalam kasus ini, selain bukti video viral, sejumlah barang bukti bahan pembuatan balon udara seperti lakban, tali rafia, dan alat pembakar api disita polisi. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu, iNews melaporkan. Iya, ini yang tersisa dari Lebaran kemarin beberapa insiden terjadi. Ya. Selain ada perahu yang terbalik menyebabkan 9 orang meninggal dunia dan juga ada balon udara yang menyebabkan listrik sempat padam di wilayah itu. Ini juga semoga saja ke depannya tahun depan tidak bisa terjadi meminimalisasikan lagi. Ya. Dan juga diimbau ini warga untuk balon udara ini mencoba untuk mengganti tradisinya, ya, jangan membuat tradisi ataupun meneruskan tradisi yang justru membahayakan orang lain, ya, seperti itu. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini jenazah bocah berusia 7 tahun yang disimpan di dalam kamar selama 4 bulan di Temanggung, Jawa Tengah dimakamkan. Dalam kasus kematian bocah ini, 4 orang telah ditangkap. Jenazah Aisyah Latufatul, gadis 7 tahun, disemayamkan di Masjid Dusun Aponan, Desa Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. Usai disolatkan, korban dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Kematian Aisyah tidak dicurigai tetangga dan kerabat karena orang tua korban berkelit Aisyah ada di rumah kakeknya di desa lain. Namun kecurigaan warga terjawab saat kakek korban datang dan menanyai keberadaan korban. Warga akhirnya mendatangi rumah korban dan menemukan korban meninggal di dalam kamarnya. Peristiwa ini pun dilaporkan ke perangkat desa dan polisi. Akhirnya 4 orang ditahan. Mereka adalah orang tua korban, seorang dukun desa dan teman dukun desa. Mereka diduga melakukan ritual ruatan terhadap Aisyah yang dipercaya kenakalan bocah 7 tahun ini karena makhluk halus. Dari pengaruh bujuk rayu dari saudara H yang kalau di kampungnya itu merupakan orang pintar atau dukun, melihat kondisi dari anaknya ya
diyakini adalah pada saat itu kondisi kejiwaan yang telah nakal, terus kemudian hasil dari koordinasi dari pengaruh dari ajakan dari saudara H, wah itu anak yang sedang dihinggapi dari dunia lain untuk dilakukan ruat. Nah, ruatnya bentuknya ditenggelamkan terus kemudian nanti diangkat. Nah. Jenazah korban sempat disimpan orang tuanya selama 4 bulan di rumahnya dengan keyakinan korban akan bangun setelah diruatan. Kejadian yang menimpa Aisyah tak diduga kerabat. Enggak ada ya? Biasa, cuman pintu itu selalu tertutup gitu, cuman nggak ada. Sama saya aja juga biasa, saya berarti ngobrol biasa, ketemu biasa, kadang-kadang ngobrol bareng. Walaupun nyangka nggak Pak, kalau itu tuh Pak Marsudi kok sampai tega seperti itu? Nggak menyangka. Hingga kini penyebab kematian korban masih diselidiki dan 4 orang tersebut masih diperiksa. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Oknum PNS di Kelungkung, Bali cabuli anak di bawah umur hingga 3 kali. Ya, korban merupakan anak kandung dari selingkuhannya yang telah dipacari selama 1 tahun. Putu Surata, salah satu oknum PNS di pemerintah Kabupaten Kelungkung, Bali ini tertunduk malu ketika dibawa petugas Satreskrim Polres Kelungkung. Putu Surata tega mencabuli anak selingkuhannya yang baru berumur 10 tahun. Kejadian berawal saat ibu korban meminta pelaku untuk menjaga korban karena akan ditinggal pergi ke Denpasar. Saat pelaku dan korban berduaan di kamar kos, pelaku tidak bisa menahan hasratnya dan mencabuli korban. Kelakuan bejat pelaku sudah dilakukan 3 kali. Setiap kali ibu korban menitipkan korban kepada pelaku. Nah, kita seperti bercanda dulu kan, bercanda itu entah apa terjadi. Kilaf. Dari candaan pegang-pegangan pinggang segala macam. Saya udah siap apa yang saya perbuat, saya siap menanggung. Sampai 3 kali itu apakah ketiga kalinya kilaf, Pak? Itu setiap ini udah kita berdua itu udah bercanda udah kejadian. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari spray, celana dalam korban, serta hasil visum korban. Berinisial SPS, umur 57 tahun, masih berkeluarga dan pekerjaannya sebagai PNS di Pemkab Kelungkung. Tentang dugaan tindak pidana pencabulan ya yang dilakukan oleh pelaku, dan pelaku ini pada saat itu statusnya merupakan pacar dari ibu korban. Pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Dari Kelungkung, Bali, IGD Juli Arsana, iNews melaporkan. Ya, Lista, miris sekali ya. Kadang-kadang memang kekerasan kepada anak-anak ini seringkali dilakukan oleh orang-orang yang terdekat begitu ya. Dan ini kan juga pacar begitu ya dari ibunya. Dan ini sebenarnya peran dari orang tua ini sangat penting untuk mengedukasi anak-anak, terutama tidak hanya anak perempuan ya, anak laki-laki juga. Kalau misalkan ada orang lain ataupun walaupun dia orang dekat, jika menyentuh bagian vitalnya ini harus segera dilaporkan ke orang tuanya sendiri. Iya, berani berkata tidak dan mungkin berani berteriak begitu ya ketika ada perbuatan yang tidak senonoh terjadi pada dirinya. Betul, dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini masih perihal pelecehan ya, kekerasan kepada anak. Seorang bocah di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ini dilecehkan seorang pria justru pada saat melaksanakan sholat di masjid. Wah, ibu dari bocah tersebut berada di saf depan hingga tidak mengetahui peristiwa yang menimpa putrinya. Kamera pengawas merekam seorang pria melecehkan bocah perempuan yang sedang melaksanakan sholat berjamaah di sebuah masjid di kota Pangkal Pinang. Tidak hanya sekali, pria ini melecehkan bocah tersebut berkali-kali. Menurut keterangan polisi, sang bocah datang bersama ayah dan ibunya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Namun, korban terlepas dari pengawasan karena saat sedang sholat berjamaah, ibu korban berada di saf depan. Ini merupakan pendatang yang kebetulan singgah ke masjid untuk sholat isya.
Nah disitulah pada saat suami korban di depan, istrinya di belakang, tersekat oleh tabir penyekat antara laki-laki dan perempuan. Nah, ibunya ini dengan anak-anaknya ada perempuan, satunya masih kecil, semua pada masih di bawah umur. Nah disitulah pelaku dari belakang langsung mencabuli anaknya. Pemirsa, banyak kasus kejahatan tak terungkap, warga kesal dan membakar markas polisi sektor Candi Puro. Kami akan kembali.